Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, kembali lagi di Anafi Official. Kali ini kita ingin bercerita ya. Gunung ya. Kisah nyata, pengalaman pribadi kita, dan kebetulan narasumbernya saya pribadi dan kebetulan sama teman kita Ade Wahyudi gitu. Ini perdana kita melakukan perjalanan ke Gunung Prau yang mengakibatkan pada saat itu apa Cok pas sore itu? Tersambar petir, mendaki. Tersambar petir ya. Mendaki, Iya. tersambar petir, 3 orang meninggal. 3 orang meninggal. Awal mulanya jadi gini Tir. Awal mulanya itu kan karena kita baru pertama kali naik gunung, kan happy ya. Semua peralatan itu minjem, namanya pemula. Takutnya nanti kapok atau apa. Kalau nggak salah itu kita berangkat hari Jumat sore, kita ngumpul dari Jakarta, kita 8 orang. Pertama yang aneh alamin sendiri itu pas pertama kita mau ngumpul itu happy-nya minta ampun. Happy banget tuh ya. Happy banget. Karena baru pertama kali naik gunung. Gimana sih naik gunung gitu ya kan? Gimana? Dan aneh termasuk orang yang diremehin. Ya, karena kan takutnya memang nggak kuat. Ya, Ente tahu sendiri. Baru namanya baru ya. Baru gitu kan. Udah gitu bawa carry yang kalau nggak salah 60 ya. 80. Oh 80 ya? Iya 80 kondisinya pokoknya lagi happy-nya gitu. Nah, nggak tahu kenapa pas kita udah ngumpul di sini 8 orang, kita berdoa, terus kita langsung naik ojek ya. Dianterin ojek ya ke Teluk Gong. Ke Teluk Gong itu ke Helep ya. Ke Helep mobil kecil itu. Kita ke Helep, ke tiket ya. Kita ke Helep. Nah, tiba-tiba hati aneh itu gelisah. Dia aja itu ya, dari aneh yang happy, yang aneh yang seneng banget. Hati bener-bener gelisah, takut banget. Akhirnya aneh dia aja sampai ditanya sama salah satu temen di pendakian Gunung Prau, kenapa? Kan aneh dipanggil beda gitu ya. Kenapa Dad? Kok diem aja? Aduh nih, aneh gelisah. Itu aneh sampai di depan itu di Helep itu aneh cuman istighfar aja. Ini ada apa? Apa karena memang kita bawa pengantin? Karena kan pada saat itu ada ini ya. karena kita punya teman. Karena calon. Betul, karena kan kita bawa Bayu sama Mutia pada saat itu mau menikah dan dia ingin niatnya priwet di Gunung Prau. Cuman kita ngilangin pikiran-pikiran sugesti-sugesti yang nggak baik. Ya karena kan satu kita pemula gitu ya. Cuman istighfar aja tuh selama perjalanan tuh. Istighfar, semakin kita berjalan, semakin berapa kilo jauh dari tempat Teluk Gong, itu semakin hati berkecamuk, nggak enak banget. Sampai di Kemayoran. Di Kemayoran kita ketemu mobil bis Damri ya. Kita pindah tuh dari Helep ke Damri. Di Damri, alhamdulillah. Kenapa bisa pindah gitu Bang? Enggak, memang kan karena kan itu kita nggak ada kereta ya. Pada saat itu kita nggak ada kereta ya. Kita naik mobil Damri. Jadi kita dari sini ke Teluk Gong naik Helep. Nah, dari Teluk Gong tuh hati udah nggak enak banget. Makanya langsung kita udah sampai Kemayoran, hati masih gelisah, kita udah pindah tuh ke mobil Damri. Perjalanan sejam, 2 jam masih aman tuh, sampai aneh tertidur pada saat itu. Tiba-tiba pas nyampe di tol mana? Cipali ya. Pas sampai di tol Cipali, tiba-tiba mobil Damri itu bannya pecah. Raja udah orang di dalam udah pada panik, istighfar semua. Aneh bangun kaget, aneh istighfar. Pada saat itu pas aneh bangun udah gemeter aja kaki tuh, udah nggak bisa apa-apa. Oh, apa ini nih? Maksudnya yang pertanda tadi gelisah apa gara-gara kejadian mobil ini ban pecah. Pas kita turun ada burung mati ya Cie ya. Burung mati itu pas di tol itu. Udah tanda-tanda ya. Udah tanda-tandanya udah nggak bagus nih. Akhirnya kita nunggu sampai mobil itu dibenerin ya kan. Akhirnya kita jalan lagi kita normal ya Cok. Normal sampai di stasiun di terminal apa itu Cok? Kurang paham, pokoknya sampai terminal kita disambut hujan yang begitu deras banget. Deras, gelap, deras banget sampai kita teman-teman yang lain mungkin pada bersih-bersih, pada istirahat ya kan. Pokoknya kita sampai nunggu hujan itu reda ya. Setelah sampai hujan itu reda, kita ke mana? Naik Helep lagi disambung. Naik mobil ya.
naik mobil kita berlapan ketemuan sama anak Kemayoran ya. Kemayoran. Oh, ketemuan itu pas lagi di bis. Iya, pas lagi di tol. Oh iya benar. Nah, jadi kita ada temen namanya Bang Kiki. Berlapan itu termasuk Bang Kiki, dia ketemu sama teman lamanya, Teman-temannya. teman fotografer beliau. Jadi kita akhirnya jadi bersilaturahmi di sana. Yang tadinya berlapan, kurang lebih kalau nggak salah ya, karena udah 5 tahun ya. 17 ya, 2017 5 tahun. kurang lebih 13 atau 14 orang gitu. Akhirnya kita udah sampai terminal, kita bareng-bareng packing ya kan. Terus kita abis itu kita ke halte ya. Kemana itu? Helep Posko. Apa sih nama poskonya itu? Petak Banteng. Oh iya, Petak Banteng. Aneh kan memang jarang naik gunung, jadi memang kurang paham gitu. Baru ke Pro juga baru sekali gitu. Tapi jadi candu sampai sekarang gitu ya kan. Kita ke Petak Banteng, kita rapi-rapi ya kan. Kita sama-sama berdoa pada saat itu ya kan. Jalan masih tetap rame-rame gitu kan. Nah, dalam perjalanan ini udah hal-hal nggak enak ini ya cuy ya. Gak lama kita jalan. Betul. Oh itu langsung nanjak itu? Enggak, itu di pos pertama ya. Oh, Pos pertama itu ya. Naik tetangga, nggak lama jalan pasca. Iya. Kendala, banyak yang kendala ya. Napasnya sesak. Napasnya sesak, betul. Akhirnya kan dia tukeran carrier kan emang. Iya. Dan kebetulan aneh kan pada saat 2017 itu atas izin Allah kan kita bisa ya pada saat itu. Baru sampai gerbang di Pro itu udah ada penjagaan. Penjagaan besar udah itu diciumin bau apa? Bau menyan. Cuman aneh tetap nggak mau sugestiin teman-teman gitu. Aneh nggak mau sugestiin teman-teman. Berjalan aja tuh. Berjalan sampai pos berapa tiba-tiba ada orang yang trouble turun dia. Hipo kalau nggak salah ya. Yang matanya sampai putih semua. Aneh baru pertama kali naik gunung langsung drop. Saking dinginnya berarti hipo itu berarti. Saking dinginnya aneh langsung takut. Ini kenapa kata aneh? Karena kan aneh nggak tahu bahasa hipo Iya, atau benar. yang lain-lain gitu. Pokoknya enggak, pada pas naik enggak. Jadi kan rame, memang pendaki itu rame ya pada saat itu ya. Pada saat itu rame, kita naik gitu kan kayak tangga gitu ya Petak Banteng mah ya kan. Tiba-tiba ada yang turun, ranger bawa turun itu ya kan. Bawa turun pendaki juga wanita kalau nggak salah ya. Wanita matanya putih, di situ kita aneh nanya, ini kenapa? Gitu ya kan sama temen tuh, sama Mbak Kiki kan. Hipondot gitu, ini kedinginan, mungkin karena asupan makan kurang gitu. Memang betul. Gunung itu nggak bisa disepelein dari sikap, dari segala sesuatu itu nggak bisa disepelein. Makanya dari situ kita lanjut lagi tuh perjalanan, cuman istirahat. Kita istirahat di pos berapa gitu, ada warung. Kita istirahat, kita makan sebentar, kita beli minum, istirahat, sampai akhirnya kita melanjutkan perjalanan lagi. Ini yang lebih serunya lagi, pas melanjutkan perjalanan, pas sudah sampai di atas, kita mau ngecamp, itu kan kita bikin tenda berapa? 3 ya? 3. 1 buat tas, 2 itu buat 4-4 gitu. 2 itu buat 4-4. Tapi aneh itu udah nggak ngerasa malam-malam itu udah nggak enak, yang lain happy, pada masak-masak. Aneh itu cuma di tenda yang tempat tas itu sendirian aja. Aneh mau keluar takut, nggak ngerti kenapa. Padahal di pendaki itu banyak banget. Banyak banget. Tapi hati bawahnya nggak enak aja ya. Nggak bisa, aneh nggak bisa gerak sama sekali. Aneh diem aja, aneh cuma istighfar. Ini ada apa? Aneh tetap ngulang, apa ini si siapa? Bayu sama Muti takut kenapa-napa gitu kan. Dia kan pengantin gitu ya kan. Terus sampai malam akhirnya ada teman-teman masuk ke tenda, ditanyain, "Mam, kenapa?" kata dia gitu. Tahu nih, hati aneh dari pertama, aneh akhirnya cerita dari pertama helep nggak enak nih, sampai kejadian tadi di Damri, udah sugestinya buang aja. Namanya aneh nurut karena kan aneh kan nggak pengalaman di gunung gitu kan. Aneh nurut, nggak maksudnya nggak punya pengalaman apapun di dalam gunung itu. Ya udah, aneh sugestinya aneh coba berbaur sama teman-teman, akhirnya masak mie, terus masak kebutuhan yang lain, sampai akhirnya kita berbincang-bincang dulu sebentar, terus akhirnya tidur. Itu belum ada pikiran negatif apapun. Akhirnya besok pagi subuh bangun berkabut. Oh, tapi nggak hujan, nggak ada hujan. Cuman gelap banget itu berkabut. Tuh fotonya juga ada ya di sini ya. Kayaknya ada ya di sini foto. Fotonya ada di sini. Karena waktu pagi-pagi itu berkabut banget ya cuy ya. Berkabut banget.
Iya, di sini juga ada foto. pagi foto. Ini sore nih, pas setelah hujan itu besar ya kan, karena kita berlapan di situ. Mana yang satu lagi mana? Kayaknya ke samping nih. Nah, ini berkabut banget nih. Ini pagi ini kita berkabut banget. Segitu ramenya, lihat, segini ramenya, aneh nggak berani keluar tenda. Nggak berani sama sekali, aneh diem aja ya. Aneh diem, terus ada apa ya? Kok beda banget kemarin sampai gua ngebayangin, ih gimana sih naik gunung sampai nggak bisa tidur. Maksudnya bukan nggak bisa tidur, apa ya, saking senengnya itu gimana ya, oh iya perdana nih, gimana nih gitu ya kan, pengen ngerasain gitu ya kan, naik gunung itu gimana gitu ya kan, buat pelajaran diri juga gimana gitu ya kan, buat mengendalikan diri juga gimana. Tapi pas udah sampai gunung itu kita nggak bisa berkutik sama sekali, terutama aneh nggak bisa berkutik sama sekali. Cuman aneh nggak mau mensugestikan teman-teman yang lain, karena terkait kan satu yang aneh pikiran, apa karena ini bawa calon pengantin, balik lagi ke situ, apa karena ini balik lagi bawa calon pengantin. Aneh kan takutnya kenapa-napa kan, aneh tuh takut banget kenapa-napa gitu. Akhirnya pas menjelang siang kita masih makan-makan, jam 1 itu udah hujan, tapi masih gerimis. Jam 1 siang. Jam 1 siang itu masih hujan. Pas jam 1 itu masih hujan, ini aneh lagi nih dalam diri aneh nih. Jadi aneh disuruh, Itu hujannya deras. iya, jam deras. 1. Pokoknya arah mau ke jam 2 itu deras banget ya kan. Nah, aneh disuruh ambil air minum, pakai air botol itu. Dot, ambil air minum. Nggak tahu, gua takut banget keluar. Oh pas keluar itu. Takut banget maksudnya. Asli. Oh di tenda, berarti ente di tenda bang? Semua di tenda. Bukan di tenda, tapi kondisi pada saat itu hujan udah mulai. Jadi kita nunggu hujan nih dari jam 1 kalau nggak salah ya, jam 2 sampai akhirnya jam 3. Jam 2-an itu pas kita lagi di tenda ada orang Belum. bikin kita. Belum. Itu jam 3. Oh jam 3 ya. Itu jam 3. Jadi jam 2 itu hujan, habis jam 2 itu hujan, kan deras tuh ya kan. Nah, itu reda mau nyuci piring. Ya, Si Pascal kan disuruh kan, ntar bang gue nyuci. Terus dia kan hujan-hujanan tuh. Hujan-hujanan diomongin sama Bang Kiki, jangan hujan-hujanan, nanti sakit kata dia. Cuman tetap Pascal tetap Hujan-hujanan. ya sambil itu ya kan. Nah, aneh disuruh nih, bang ambil itu dong air, kata dia keluar. Itu aneh di tenda itu nggak berani sama sekali keluar. Nggak lama dari berselang itu ya kan, geledek itu besar. Aja. Pas aneh udah nggak mau keluar, geledek itu besar. Nah, tiba-tiba 15 menit kemudian ada yang minta tolong tuh ke kita tuh. Bang, tolongin, kata dia. Teman saya kena petir di mana gitu ya kan. Nah, terus memang kita antara percaya nggak percaya pada saat itu ya, karena aneh juga kan gimana Baru ya kan. Takutnya kan Iya. aneh nggak tahu itu posisinya ada yang nyamperin ke tenda kita, mungkin temen dari itu, temen dari korban gitu ya kan, datang ke kita pada saat itu aneh nggak bisa berbuat apa-apa gitu ya kan. takutnya modus ya kan. Iya kan, kita kan nggak tahu gitu kan, karena kan memang banyak barang-barang di tempat Iya, juga iya. gitu ya kan. Cuma sih nggak mungkin, pikirannya nggak mungkin lah. Jiwa-jiwa pendaki itu hebat-hebat semua. Karena aneh kan, contoh kita kehausan aja kita masih bisa minta, gitu kan. Mereka nggak membiarkan pendaki itu saling haus, saling kelaparan, itu nggak mungkin. Aneh percaya sama itu. Aneh tinggi. ngadu pikiran ini, aduh gimana ya cara nolongnya gimana, sedangkan kemampuan kita terbatas. Karena kan kita pemula, kemampuan kita terbatas. Pas dibilang geledek itu besar, ya kan, juga dibilang seperti kita tambah down. Ada apa ini? Akhirnya memang kita nggak ketemu tuh. Kita anggap itu sangkain kita kan dia cuma bilangnya ke sambal geledek doang, tapi nggak bilang meninggal ya. Nggak bilang meninggal. Akhirnya kan dia sempat kita bikinin teh. Iya, akhirnya dibikinin teh tuh. Dibikinin Minum teh. dulu. Karena kita ngeliat dia Karena dia kedinginan. ketakutan banget. Kedinginan dia. Kedinginan. Dia hujan-hujanan tuh. Dia pas itu ke tenda kita ya. Iya. Tapi kita nggak tahu posisi meninggal apa enggaknya itu kita benar-benar nggak tahu. Tapi dia belum cerita berarti. Belum. Akhirnya Kita pas bikinin teh. beliau itu udah pergi ya. Pergi. Mungkin minta pertolongan ke tenda-tenda yang lain atau minta. Kalau nggak salah sempat dikasih nomor telepon Ranger. Oh Bang iya, Kiki. betul, dikasih nomor telepon Ranger ya kan. Ya, Cuma pada saat itu kan sinyal karena ada, kita karena nggak ada, kita nggak ada yang karena berani nyalain handphone. nggak ada yang berani nyalain handphone. Iya. Ya. Karena gelap banget Ki, pada saat itu gelap banget yo. Jadi memang itu gelap yo.
Jadi pas setelah kejadian petir gede itu kita nggak berpikiran macam-macam. Cuman kok tiba-tiba hati ini setelah kejadian ada petir gede kok hati ini plong. Kayak aneh baru berani keluar. Kayak aneh bisa makan mie sampai ngabisin otak-otak kayak pada situ ya maksudnya. Nah akhirnya kita foto-foto, cuman ada deh foto-fotonya di sini. Foto-foto yang kita mau turun. Nah ini nih setelah kejadian hujan. Setelah kejadian hujan, ini kita mau pulang tuh. Mau pulang baru nih kelihatan nih view-nya. Ini view kelihatan, tiba-tiba yang tadinya gelap sama sekali, ini view kelihatan, ya kan? Nah kita beres-beres. Nah ceritanya kan kita naik itu dari Petak Banteng, ya. Pulang itu mau turun lewat Dieng. Nah, kita lewat tuh Dieng, kita ngikutin Adi. Adi ini termasuk orang udah berapa kali? 2 kali di perahu. 2 kali ke perahu. Kirain kita kan yang tadi kejadian petir itu nggak meninggal gitu kan. Nah kita akhirnya pulang tuh lewat Dieng. Pas lewat Dieng, jalan nggak lama pasca kedinginan. Hipo. Di tempat ada aqua, kalau nggak salah 3 apa 4 itu menggeletak. Pas di perjalanan itu si pasca itu kedinginan, hipo. Alhamdulillah dari teman-teman Kemayoran, Bang Satria bawa oksigen. Iya, maksudnya dia tindakannya mungkin karena udah terbiasa gitu ya kan, udah sering naik gunung, sigap beliau langsung kita berhenti sejenak. Kita berhenti sejenak di tempat itu ya. Kalau nggak salah pas kita udah turun nih, pas kita sadari tempat yang si pasca itu kena hipo itu tempat pendaki yang meninggal kena petir. Pas banget di situ. Pas banget. Jadi di sini ada ada aqua 3. Mungkin bekas si ini kali. Apa? Yang orang sama. Iya. Jadi bekas tim mereka yang mungkin karena kejadian temennya langsung kena kesambet petir, mereka udah nggak mikirin apapun, mereka langsung turun ya. Kita nggak tahu sebelumnya, kita tetap di situ minum air panas, masih nyantai. Yang anehnya kok kita maksudnya nggak ada pikiran, yang tadi sambat petir di mana ya gitu ya. Kita nggak punya pikiran sama sekali gitu. Tiba-tiba trouble aja di tempat kejadian itu. Tiba-tiba trouble, pas-pasnya bilang, "Bang, gua kuat, jalan lagi." Ini yang lebih herannya lagi, pas kita berangkat dari Petak Banteng cuman ke atas itu kalau nggak salah kurang lebih 4 jam apa 6 jam gitu, 5 jam gitu. Harusnya kalau turun lebih cepat nggak? Iya. Lebih cepat. Dibanding naik. Iya, akhirnya aneh berangkat jam 4 apa setengah 5. Kita turun lewat Dieng. Trouble si pasca. Pas si pasca trouble, kita istirahat sebentar, mulihin si pasca, ya kan? Kita jalan, habis kita jalan, kalau nggak salah kita dari sana 4 apa setengah 5 itu jam maghrib. Sekitar maghrib kita ketemu pendaki lain. 2 orang ya. Kita cewek sama cowok. Kita nanya, Mas, ke bawah ke pos 1 berapa lama lagi? 1,5 jam. Dia bilang. Kata beliau, wah aneh semangat dong. Semangat udah nyampe. Iya kan? Berarti kan hitungan kita, wah jam 8 Nyampe. jam 8. Kita jalan aja tuh. Jalan santai. Jalan. Wah, mulai nih. Udah mulai kejadian-kejadian aneh. Si Muti bilang katanya ada pendaki lain yang ngajak dia jalan. Padahal nggak ada. Akhirnya udah itu teman-teman yang lain si Rashid melihat apa? Tiang-tiang apa itu? Istana kerajaan gitu. Udah ngawur nih kata aneh. Ini gimana nih caranya? Kita tuh berjalan udah berjalan 1,5 jam, masih belum nyampe. Akhirnya kita berhenti, kita briefing dulu. Di situ aneh orang pemula nggak ngerti apa-apa. Akhirnya aneh briefing. Ayo kita bagi tim. Kios dulu. Ya. Bang Kiki sama si Pascal kan, karena gini. Karena kan satu kita di situ bawa cewek ada 3. Irma, Mutia, Pascal ini yang trouble. Mutia ini yang pengantin, calon pengantin gitu. Mutia itu udah gerakannya itu udah lemes banget. Udah bilangnya ngeliat pendaki, diajak mendaki ke sana gitu. Jadi akhirnya kita ngambil keputusan, kita break, kita ngomong kayaknya kita nyasar deh. Langsung muka pada panik semua. Karena memang perjalanan dia bilang 1,5 jam harusnya turun, ini kita nggak ketemu pos sama sekali, jalanannya sama terus nggak? Yang kita putar-putar di situ aja. Iya. pokoknya di situ aja. Posisinya sama. Hah? Posisi hutan. Di sampingnya kali ya, yang kita lihat kali ya. Betul ya. Kali kayak sungai. Pokoknya aneh jalan,
kita briefing, kita ngambil kesimpulan aneh pemula, wallahu a'lam bishawab, karena kan kita memang adab, tingkah laku, pembicaraan kita jaga semua. Kita bismillahirrahmanirrahim, aneh ngomong sama Abah Kiki, Bang, kayaknya kita nyasar. Karena ini hitungan nggak masuk akal. Dari jam 4 sampai jam 9 kita belum nyampe. Harusnya jam 8 ini kita udah nyampe. Ini aneh nggak ketemu pos sama sekali. Akhirnya aneh bilang, Bang, aneh duluan gitu. Ditemenin kebetulan sama Maco, sama dari Kemayoran Irma, sama Adi berempat. Sisanya yang lain karena Pascal trouble di situ Jalannya ada. pelan, agak lambat. Betul, di belakang. Bisa tuh kita tuh. Bisa, cuman nggak disetujuin sama tim satu lagi sama si Pascal gitu ya kan. Kok nggak bareng-bareng gitu. Terus kata aneh, enggak, bukan yang kayak gitu. Kita nyari jalan. Kemungkinan kalau ada apa-apa kita duluan. Betul dong? Kalau ada apa-apa kita duluan gitu. Akhirnya aneh coba buka sepatu, ya. Aneh buka sepatu, aneh nggak pakai sepatu. Karena posisi habis hujan kan licin. Karena habis hujan licin, aneh nggak bener-bener nggak pakai sepatu. Harusnya kan kalau hujan bisa pakai sepatu. Dan licin, aneh sengaja aneh nggak pakai sepatu, aneh istighfar terus. Aneh istighfar berjalan sampai akhirnya aneh istirahat, aneh duduk di depan sungai ya. Begini aja ya, aneh begini aja. Aneh bilang, ya Allah, ini gimana? Kenapa begini-begini terus? Nah, pas aneh bisa sama mereka kan jaraknya cuma sebentar. Tapi pas pertama teriak-teriak, Bang Kiki, nggak ada yang ngedengar. wah, ada yang ngedengar sama sekali. Padahal jaraknya dekat. Dekat ya. Dekat banget. Coba bayangin. Ditutup. Wah, ini lu pikiran udah mulai kacau ini. Udah disugestiin, udah dikacau nih. Cuma aneh tetap istighfar. Ya kan, aneh cuman berpegang teguh, ya Allah gitu ya kan. Niat sini kan kita baik. Enggak mau niat macam-macam. Cuman pengen nikmatin keindahan yang Allah ciptain gitu kan, nggak ada bermaksud apapun gitu. Aneh cuman sempet duduk hampir frustasi pada saat itu karena jalanan yang kita jalanin kok ini mulu gitu, ini mulu sama. Akhirnya alhamdulillah setiap perjalanan yang aneh laluin itu istighfar, setiap satu langkah, astagfirullahaladzim, setiap satu langkah. Pokoknya istighfar mulu, minta pertolongan sama Allah. Minta pertolongan sama minta ampunan sama Allah. Astagfirullahaladzim. Terus dari jam 9, jam 10, masih begitu sampai udah kita depresi ya cuy ya. Jam 11, masih Jam 12. Jam 12. Iya, Kita nyampe turun sampai jam 1 yuk. sampai jam 1 lebih. Jam 1 malam. Jam 1 malam. Dari jam 5 sore. Dari jam 4, setengah 5. Setengah 5. Estimasinya jam 8. Iya, benar 8. Aja jam 8. Lambat-lambatnya jam 9, jam 10. Jam 9, jam 10. Lambatnya. Ini kita nggak dikasih jalanan sama mulu. Sampai akhirnya kita duduk ya cuy ya. Kita seneng pas ngelihat gapura Sama pipa. Iya, sama pipa. Ya, itu sebelum kita duduk dulu ya cuy ya. Kita dari panjang jalan nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. Kita berdoa sama Allah gitu ya kan. Rame-rame kita berdoa, minta dikasih petunjuk. Bang Adi itu orang yang hebat karena memang dia satu punya pengalaman yang luar biasa, kedua dia tetap nenangin tim. Bang, kok nggak sampai-sampai bentar lagi. Tapi jalan itu aja. Itu aja. Bang Adi, kok nggak sampai-sampai bentar lagi kok. Udah tenang aja bentar lagi. Terus kita bisa berempat itu. Akhirnya kita duduk, kita paslain lagi sama Allah gitu ya kan, kayak gimana. Nggak lama kita, kemudian jam 12 ya. Jam 12 tiba-tiba ya itu yang ketemu tadi Gapura sama ini. Wah, Gapura jalanan ke sawah-sawah. iya, ini udah ada pipa nih. Wah, kita ikutin pipa aja. Pas ini pengaliran air gitu ya kan. sawah. Masa dari situ ke pos itu nggak lama? Nggak lama. Nggak lama, itu cuma 1 jam langsung nyampe. Tapi udah bareng-bareng gitu ya. Belum, kita duluan. Akhirnya kita ke ranger ya kan. Kita ranger, Kita minta tolong di apa? Di atas ini teman kita trouble. Itu ranger tuh lari langsung ya. nggak lama ketemu. Nggak lama ketemu. Coba Cuma bayangin. 5 menit. Sama Ranger. Sama ranger. Jaraknya 5 menit. Kita panggil-panggil nggak Masuk ngedenger. akal nggak? Nggak masuk akal sih. Itu pengalaman pertama kita di gunung ya. Pas kita turun ada mang siapa gitu kita di base camp ya. Dia cerita, iya ada yang meninggal 3 kenapa sih? Wah yang tadi malam itu kata di sini juga sampai kita dikasih fotonya kan. Pas itu di situ kita sadar, oh ini gitu maksudnya dalam arti gaib itu ada dimanapun kita berada kita harus baik,
kita harus sopan. Iya benar-benar. Sampai sekarang itu aneh penasaran. Pas nyampe juga kan si Pasca mukanya udah pucet banget. Udah pucet banget. Pasca, Muti, Udah udah Iya. kacau. udah pucet. Akhirnya kan dibantu sama ibu-ibu situ. Dia ritual dia Di ritual, akhirnya di kan? ritual. Kita di ritual, suruh nginep dulu. Baru seger lagi lah. Sembuh ya. Alhamdulillah atas izin Allah sembuh. Jadi di ritual dulu sama orang sono. No. Mungkin orang sana tahu kondisi. Iya. Iya. Terus mereka ngomong, biasa kalau gunung ini udah kayak gini, terang, ditutup terang ya, terang kata dia gitu. Ya intinya apa ya? Banyak pelajaran. Memang gunung itu luar biasa. Jadi setiap aneh kan alhamdulillah nih pertama ke Prau, kedua ke Cermeng, ke Sumbing, ke Laut. Itu jadi setiap perjalanan itu selalu ada Ada hal-hal cerita ya. hal-hal yang ada aja gitu. Luar biasa gitu. Jadi pelajarannya dari Ane Pro itu kalau kita mau kemanapun kita harus punya sopan santun. Iya. Punya adab yang bagus, punya Kita tamu ya. Iya, kita ke sana bertamu. coba bayangin dari sini happy udah sampai help, hati dikasih gelisah, Semua udah tanda-tanda itu. tanda-tanda itu. Cuma kita masih tetap ngelawan pikiran negatif. Dari help sampai ke Damri, kita dikasih tidur sebentar, tiba-tiba ban pecah. Mungkin pendaki-pendaki lain kalau ingat ngelihat ini paham di 2017. Karena banyak pendaki waktu itu di Damri ya, termasuk anak-anak Kemayoran ya. Udah sampai terminal mendung, hujan besar, udah sampai gunung dikasih hal-hal ya kan aneh sebenarnya mau tutup semuanya, cuma kan gimana? Ada aja yang bikin itu. Ya kita kesana saking nantangin gitu kan, padahal kan aneh bilang udah dialog enggak, saya cuma mau silaturahmi, mau melihat alam keciptaan Allah gitu ya kan, cuman mereka selalu mengawasi kita gitu. Baru masuk udah dikasih menyan, baru pos 1, pos 2 udah dikasih trouble orang, mata putih semua. Sampai akhirnya di tenda aneh nggak berani keluar sama sekali itu di malam hari itu. Sampai pagi hari pun kabut penuh ya. Hujan gede, tiba-tiba kejadian ada yang ini dan kejadian kepada diri kita juga. Jadi intinya tetap berhati-hati, berwaspada. Yang paling penting kemanapun kita melangkah, doa itu harus paling kuat. Penasaran nggak masalah kemarin sama makhluk-makhluk ya? Penasaran deh. Penasaran. Yang nutupnya itu siapa? Enggak, kalau aneh lebih penasaran sama yang 2 orang itu Yang mana tuh? yang ketemu di jalan. itu. Aneh nggak feeling itu orang. Iya, karena memang semua Itu. Iya. Sama 2 orang itu. Iya. enggak. Karena Orang dia yang papasan gitu. Iya, yang cuma 2 orang gitu laki ya. cowok. Tapi masih muda, masih Masih muda, masih seger. masih seger. Orang pas dia ngomong kita nengok ke belakang tiba-tiba Hilang. ngempleng. tapi kayaknya emang beda, langsung merinding soalnya. Iya, ngempleng gitu. Mau ini enggak? Mau coba panggil itu enggak? Malu yang ada di perahu. Iya benar-benar. Maksudnya buat edukasi, pembelajaran terutama buat kita sendiri gitu ya kan. Kalau di gunung itu gimana gitu, adabnya gimana gitu buat teman-teman pendaki yang lain juga biar tahu gitu ya kan. Gitu nggak sembarangan. Karena kan memang nggak semua sifat pendaki itu sama. Sama. Ada yang merendah, kadang juga ada yang merasa kuat, ada yang merasa hebat. Iya, gitu. Sedangkan kita masuk di dunianya mereka gitu, alam ya kan gitu, nggak ada banyak orang berinteraksi, lampu aja nggak ada gitu. Bisa nggak dicoba ini? Boleh bisa. Coba Eki, Eki. Eki. Bisa kan? Coba kita tanya bentar ya. Iya lah. Sebelum Kira-kira kita makhluknya serem gak sih? udah pasti. Jangan. Tapi di gunungnya mah udah berasa ini. Di gunungnya ya. Berasa kayak mau dipanggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nangis, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang di yang ini perahu. Yang kesambar petir ya? Bukan. Bukan. Kita nggak berani manggil kayak gitu kan. Karena takut ada tersinggung dari pihak manapun gitu ya kan. Karena kan kita nggak bisa orang percaya. Nggak boleh menutupi gitu.
Ini biasanya takutnya siluman cuma pura-pura. Coba lihat dulu. Kayaknya jangan yang ini deh. Kita nggak mau ngelanin ke korban dah. Kayaknya korban. Ini bukan korban petir. Kan yang meninggal korban ini lain. masih Korban lain gitu. Iya. Maksudnya takut terjadi hal-hal nanti pemikiran negatif kepada kita gitu. Kita mau cari makhluknya aja. Bisa. Nah, ini baru nih. Galak. Galak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Ini yang penunggu gunung di perahu. Iya. Bisa jawab, nggak bisa ngomong nggak? Bisa. Bang. Merinding banget ya, Iya. powernya ya. Coba Ada di sini. yang ditutupin. Ini kita ada cerita rekan-rekan kita di tahun 2017 pada naik gunung. Yang pada saat itu ada korban kesambar petir. Tahu ya? Iya. Saya mau tanya dulu, kenapa pada saat saya happy dari sini tiba-tiba pas mau masuk ke mobil itu udah rasain hati yang sangat kacau? Apa itu penyebabnya? Bikin gelisah. Hah? Gimana? Hah? Apa kalian masih pertanda ke kita? Ke saya? Hah? Apa? Nggak boleh kasih tahu. Kenapa nggak boleh? Hah? Sampai akhirnya kita di bis, mobil ban pecah juga. Itu pasti ada rintangannya. Saya pas pertama masuk itu ada 2 orang besar menjaga di sana itu. Siapa itu? Hah? Menunggu. Penunggu situ apa penjaganya? Penjagaan. Oh, luar biasa memang pemirsa. Karena kata Sinol ya, kehinaan mah milik kita gitu. Kita mah nggak bisa apa-apa gitu. Cuma dari pandangan pribadi Ane itu pas Ane baru nanjak bomnya itu ada penjagaan 2 orang besar banget. Sampai Ane mulai drop di situ. Wah, ini apa yang harus saya lakuin gitu. Kan nggak mungkin kita bertamu ke rumah orang, kita nggak sopan, kita macam-macam kan nggak mungkin. Ada pesan-pesan nggak buat pendaki? Apa? Sopan santun. Adab. Terus? Emang masih banyak yang pendaki-pendaki yang sembarangan? Masih banyak. Cuma di tahun 2017 itu yang posisi kesambar petir ada campur tangan kalian. Nggak ada. Emang udah dasar ininya ya? Hah? Ada campur tangan. Emang makhluk bisa membunuh manusia? Mana bisa? Balik lagi. Apa melawan alam dia? Balik lagi ke psikolog. Kalau untuk pendaki sendiri yang bisa diganggu itu seperti apa sih? Yang gampang banget diganggu. Pikiran kosong atau bukan? Apa? Kalau sudah Oh, kalau udah meninggi doang dia. Kalau dia tinggi, Angkuh. Sudah. memang Kalau pikiran kosong enggak. Cuma kalau emang udah dasarnya dia pasti masih juga akan berpengaruh. mungkin berpengaruh. ya jelas. Pertama. Kita punya dunia masing-masing. Kita hidup berdampingan. Saya bisa melihat kehidupan manusia, tapi manusia belum tentu bisa melihat. Maka dari itu, adab harus dijaga. Tidak boleh sembarangan. Permisi itu penting. Ya. Satu lagi,
suka buang sampah sembarangan. Masih banyak sampai saat ini. Harusnya dia bisa menjaga. Tapi kadang kita udah sopan santun, kita udah adabnya baik, kita nggak macem-macem, tetap kalian ganggu. Usirlah tangannya. Tangan siapa? Tangan yang diganggu. Usir. Udah pasti usir. Pasti. Udah pasti itu. Masih dia usir dari tangan hal-hal kanan di sono. Iya, tangan pendakinya itu. Iya, ada apa Tidak mungkin saya mengganggu tanpa sebab. Tapi kalau kita udah berdoa, Percayaan kalian masing-masing. apa kamu bisa ini ngeganggu kita? Kalau misalkan saya berdoa nih, kamu bisa ngeganggu saya gitu. Kalau kalian berdoa tapi tidak menghargai penghuni sana, untuk apa? Jadi teman-teman pendaki semuanya, memang setiap perjalanan itu selalu menimbulkan cerita, pengalaman baru, mempunyai pelajaran yang sangat berharga dan penting gitu ya. Terutama buat Ane pribadi. Intinya pelajarannya saling menghargai. Walaupun dunia gaib iya nggak kelihatan, cuma kan mereka hidup ada. Mau percaya atau nggak Iya, gitu. percaya, gaib itu pasti ada. Ada. Dan mereka sama punya tempat tinggal di sana gitu ya kan. Jadi walaupun kita merasa nggak percaya pun kita harus punya sopan santun, jangan sampai nantangin gitu ya kan. Karena memang dasarnya manusia itu kalau udah sombongnya tinggi gampang dirobohin Nah, itu. dari hal apapun, bukan dari masalah gaib aja gitu. Jadi memang ini buat edukasi kita pribadi gitu ya kan, Tanya pembelajaran. nih bang, itu kan yang tadi si Maco bilang ya, ada 2 orang itu dari timnya mereka gitu, dari teman-temannya mereka Apa yang emang pendaki? berwujud gitu, Oh, atau iya. emang itu Saya pas saat maghrib memang salah kita. Kita sempat Tapi kita maghrib. tetap jalan. Kita tetap jalan pada saat itu karena memang kita kondisinya si Pascal itu udah drop badannya. drop. Jadi kita takut ya, kita takut gitu. Kita tetap jalan. Benar-benar kita lalai. Pada saat itu kita lalai, kita tetap jalan. Tiba-tiba saya ketemu sama 2 pendaki, Cewek dan wanita cowok. dan cowok, iya ya, laki-laki. Enggak lama kita berdiskusi, tiba-tiba mereka jauh hilang. Kira-kira itu bisa makhluk yang menyerupai bukan? Ada nggak makhluk-makhluk menyerupai seperti itu? Ada Banyak. juga kayak gitu. banyak ya. Pantes Muti ngomong ya, karena memang itu terjadi sama Muti. Muti ya. Menyerupai pendaki yang hilang. Banyak pendaki yang hilang. Bukan terjadinya pada saat itu yang nanya buat kita. Iya. Nah, kita di depan pada saat Dia itu. menyerupainya pendaki yang menghilang gitu. Jadi dia bisa menyerupai sih. Dan kayak istana gitu, sugesti dari kalian atau gimana? Apa yang ada di sana? Atau Yang- memang ada? yang Muti lihat istana. Iya, yang dia- istana gitu kan, teman kita ada yang ngeliat ya. Istana, betul ada di sana. Istana. Nah kalau kita sempat salah jalan itu emang mutlak Nyasar. nyasar Iya. dari kita sendiri apa emang ada campur tangan dari kalian? Ada campur tangan kalian. Bisa seperti itu ada ya. Ada yang ingin menghambat kalian. Jalanannya itu aja. Wangi mungkin ada hal-hal. Oh, Wangi iya apa tuh. maksudnya? Pengantin Pengantin ya. karena Muti mau menikah. Selain itu apa? Wangi itu termasuk kayak gimana? Badannya. Badannya. Bisa diambil, ditumbalin atau gimana? Ngeri juga ya. Tapi alhamdulillah kemarin pas saya bawa calon pengantin cuma terjadi nyasar aja, tidak sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Mungkin di salah satu timnya juga ada orang-orang, salah satunya pesombong gitu ya. Makanya dibuat seperti itu. Ada pesan lagi nggak buat pendaki-pendaki, terutama buat kita? Apa?
Kenapa? Banyak soalnya. Saya ingin menyampaikan banyak. Saya minta cuma satu. Jangan pernah usik rumah saya. Jangan pernah usik rumah kami. Selebihnya terserah kalian. Dengan cara kita saling menghargai aja ya. Dan jangan pernah usir tangan. Ya gitu. Adab sih. Apa? Manusia itu terlalu silau. Betul. Ada benda main api. Ada yang dia suka main api. Itu belum tentu miliknya. Mungkin banyak yang ada hal kayak gitu ya. Ya, Oke. Makasih udah coba. Itu aja ya. Kasihan kikinya. Gulungnya. Luar biasa kan? Memang ini kehidupan. Kita bertangga sama makhluk gitu ya kan, yang sejatinya memang ada dari zaman dahulu gitu. Gitu. Udah dijelaskan di dalam Al-Qur'an juga, jin dan manusia itu ada gitu. jadi bukan Dan yang diciptakan jin dan ditemuin manusia. apa pendaki 2 orang itu yang cewek cowok itu Menyerupai. menyerupai, Nah, bukan berarti itu emang itu bukan ya. pendaki. Nah, Iya, karena memang itu yang dilihatin Muti ya pada saat itu ya, calon pengantin. ya itu yang dibilang wangi tadi. Gimana banyak pelajarannya kisah ini, terutama buat diri kita semua yang di sini gitu ya kan. Jadi ketika nanti misalkan kita naik gunung lagi, karena kan gunung itu candu, Betul. Walaupun ada gitu ya. candu, Walaupun walaupun udah ada kejadian banyak apapun, candu pasti pengen kangen, Pengen pengen naik ke lagi. sana lagi gitu, karena memang kan Indah banget sih. indah banget, luar biasa gitu ya kan. Ada pesan-pesan nggak buat pemirsa yang di rumah? Dari ente sendiri coy, yang pengalamannya kemarin luar biasa itu. Ini sih jangan sombong tuh. Jangan. Iya. Dimanapun berada ya tetap adab nomor 1. Betul. Betul. Kalau ente gimana pesan-pesannya? Ya intinya sopan santun sih. Kalau dari Ane pribadi sih, terutama buat diri Ane kan, dimanapun kita berada, entah di gunung, entah di mana tuh, memang kita harus jaga sikap. Dimanapun tempat, Dimanapun tempat kita harus jaga Pasti sih, sikap. bukan di gunung doang. bukan di gunung, dimanapun tempat Dimanapun kita bertamu. kita bertamu, dimanapun kita harus jaga sikap gitu. Kita nggak tahu kondisi dimanapun, kita nggak pernah tahu gitu. Apa yang terjadi ke depannya juga kita nggak pernah tahu. Seenggaknya ketika kita bisa menjaga diri kita, insya Allah gitu, nggak ada hal-hal negatif yang terjadi sama diri kita. Kalau dari Kiki, gimana buat teman-teman lagi? Jadi intinya gitu sih, jangan terlalu angkuh. Kita kesana bertamu, ya udah bertamu aja, jangan pernah usil atau apa gitu. Udah lah, gitu aja. Karena niatnya Satu datang ke lagi. sana. Sampah itu Iya, masih itu. PR buat para pendaki. Masih PR buat kita semua. Kita Niatnya semua. ke sana kan kita Karena menikmati indahnya alam kan, bukan manusia untuk kan motorin. Tempatnya salah. Sampahnya kenapa nggak dibawa turun gitu? Iya. Manusia itu tempatnya lalai gitu. Ada kita Iya ada sih. sedikit-sedikit terlepas gitu. Padahal kita udah mencoba gitu, mencoba buang sampah gitu. Nggak semua pendaki itu kan gitu kan, pasti kan Iya. dia mencoba buang sampah itu, kadang ada yang tercecer gitu kan. Kadang ada yang tercecer. Jadi Cuma emang makhluk itu suka yang wangi-wangi sih. Kayak caranya kenapa sih kayak pengantin disukai nama yang wangi-wangi? Ya karena emang setan itu kan nggak suka turunan Nabi Adam. Betul. Gitu. Makanya dia nggak mau tuh turunan Nabi Adam terus menerus. Terus. Makanya terus diganggu gitu. Jangan sampai ada turunan Nabi Adam. cukup kayaknya ya. Cukup. Apa yang kita ceritain ini benar-benar kisah nyata, dan kita nggak buat sama sekali, kita berani pertanggungjawabkan apa yang kita ceritakan ya, karena memang itu ya begitu. Ini kan pengalaman Ane pribadi dan Maco sendiri ya cuy ya. Ini pengalaman yang sangat luar biasa, pembelajaran juga buat, terutama buat kita dan buat teman-teman yang lain gitu kan. Kalau kita ngedaki ya tetap sopan santun, adab, tingkah laku harus dijaga semua, apalagi perkataan gitu ya kan. Kayaknya itu aja ya. Iya. Kita tutup aja ya. Nanti kita sambung lagi dengan cerita ini di Gunung di Ciremai. Ini kisah Iya, seram iya. lagi. Ini Ciremai beberapa tuh. kali trouble. Ini ada lagi Serem dengan tuh sumber Ciremai. yang berbeda-beda. Jadi pemirsa, terima kasih udah menyaksikan acara kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.